Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Madani dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, apa kabar semua? Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu kembali dalam channel Bung Sabas dan kita masih membahas tentang situasi bangsa Arab sebelum Islam, bagian dari pembelajaran sejarah peradaban Islam. Pada video lalu, pada video part 6, kita membahas pengantar secara umum tentang asal-usul bangsa Arab yang terbagi menjadi tiga, yaitu Arab al-Ba'idah, al-Arabul Ba'idah, atau disebut dengan Arab kuno, di mana bangsa ini telah musnah, ditelan sejarah karena berbagai alasan-alasan yang diabadikan oleh Al-Quran. Yang kedua, kita juga telah membahas tentang Arab origin, Arab asli atau Al-Arabul Aribah, yaitu penutur asli bahasa Arab. Dan yang ketiga adalah Al-Arabul Musta'ribah, yaitu orang-orang Arab yang asal usulnya bukan dari Jazirah Arabia, tetapi karena sudah menetap demikian lama di Jazirah Arabia, maka mereka sudah terarabkan atau sudah bertutur dalam bahasa Arab, dan mereka sering disebut dengan bangsa Arab keturunan dari nasab Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian dalam silsilahnya menurunkan Adnaniyun, di mana Adnaniyun ini nanti yang meneruskan garis lurus keturunan dari Bani Quraisy atau suku Quraisy, di mana Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW berasal. Kita juga sudah membahas secara singkat tentang kepercayaan pagan yang dianut oleh masyarakat pada umumnya, masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat pagan adalah masyarakat yang menyembah berhala. Selain juga kita sudah membahas tentang teritori Jazirah Arab dari batas utara, selatan, dan barat laut. Nah, pada video part 7 ini kita akan membahas dan lebih merinci salah satu dari beberapa muatan pengantar di atas, yaitu tentang asal-usul suku Quraisy atau asal-usul dari Bani Hashim, yang kelak pada salah satu garis keturunannya menurunkan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan kita juga mungkin sudah memperoleh informasi tentang penduduk Mekah yang memiliki wewenang lebih dan mulia, terutama di dalam menjaga Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah al-Mukarramah, di mana suku Quraisy, Bani Hashim, menjadi suku yang melayani penziarah-penziarah Ka'bah yang datang dari berbagai penjuru Arab yang bertujuan melaksanakan ibadah haji. Nah, apa saja tugas dan wewenang mereka? Kita akan bahas dalam penjelasan presentasi berikut ini. Selamat mengikuti. Sahabat Madani yang terhormat dan adik-adik mahasiswa yang selalu bersemangat, kita lanjutkan bahasan kita tentang bangsa Arab sebelum Islam. Pada video part 6 yang lalu kita secara sekilas melacak asal-usul bangsa Arab yang terdiri dari Arab kuno, Arab Aribah, Arab asli, Arab penutur bahasa Arab asli, dan Arab Musta'ribah adalah orang yang datang dari luar Jazirah Arab, kemudian karena sudah menetap di Jazirah Arab menjadi penutur bahasa Arab, dan mereka disebut Arab Musta'ribah. Dan Arab Musta'ribah ini dinisbatkan kepada Nabi kita Ismail alaihissalam. Dari garis keturunan Ismail inilah kita bisa melacak asal-usul suku Quraisy dan juga Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Yang pertama, kita sudah menyebut pada pertemuan lalu, Al-Arab Musta'ribah itu dikenal juga dengan Sabaiyun, kaum Saba. Kemudian dikenal juga dengan Adnaniyun atau keturunan Adnan. Nah, dari keturunan Adnan ini bila kita lacak menurunkan Ma'ad,
kemudian menurunkan Nizar, kemudian Mudhar. Dari Mudhar, kemudian menurunkan Mudrikah atau Amir, lalu Khuzaimah, Kinanah, Nadhar. Nah, dari Nadhar ini menurunkan Fihr. Fihr ini juga memiliki nama Quraisy. Ini asal usul nama Quraisy. Dari Fihr kemudian memiliki keturunan Ghalib. Dari Ghalib ini kemudian Lu'ay. Dari Lu'ay menurunkan Kilab. Ya, Kilab. Nah, Kilab ini menurunkan Qusay atau populer dengan Zaid. Qusay ini adalah orang yang pertama menegakkan panji-panji Quraisy dan yang berhasil memenangkan pengaruh untuk menguasai pengelolaan Ka'bah dan kota Mekah. Nah, dari Qusay kemudian memiliki keturunan namanya Abdu Manaf atau nama lainnya adalah Mughirah. Dari Abdi Manaf memiliki keturunan bernama Hashim. Nah, inilah asal usul disebut Bani Hashim. Bani Hashim kemudian memiliki keturunan yang kita kenal dengan kakeknya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, Abdul Muttalib, atau dikenal dengan Syaibah. Lalu menurunkan ayahanda beliau Abdullah, dan baru kemudian Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW sebagai generasi terakhir. Nah, demikianlah silsilah dari asal usul munculnya nama suku Quraisy dan wewenang mereka untuk menguasai kota Mekah dan menjaga Ka'bah. Sahabat Madani yang terhormat, kita beralih ke penjelasan tentang wewenang suku Quraisy atas pengelolaan kota Mekah secara umum dan penjagaan Ka'bah secara khusus. Sebelum Qusay merebut pengaruh untuk mengelola kehidupan masyarakat kota Mekah dan berwenang untuk mengatur Ka'bah, sebelumnya sudah dilakukan oleh Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah juga merebut pengaruh itu dari Jurhum. Kita tidak akan membahas tentang bagaimana suku Jurhum yang menguasai Yathrib atau Hijaz secara umum, atau bagaimana kekuasaan Bani Khuza'ah, tetapi kita langsung masuk ke pengaruh dan wewenang Qusay yang berhasil melakukan negosiasi dan diplomasi secara damai dengan keturunan Bani Khuza'ah untuk mengambil alih pengelolaan kota Mekah dan khususnya Ka'bah Mukarramah. Sahabat Madani, Qusay atau Zaid adalah orang yang pertama mendirikan Darun Nadwah. Darun Nadwah ini kalau kita bahasa Indonesiakan adalah rumah Nadwah. Ini bisa disebut majelis, bisa disebut tempat berkumpul, atau rumah tempat bermusyawarah. Nadwah ini berasal dari kata nada yunadi munada atau memanggil, gitu. Jadi rumah yang diperuntukkan untuk memanggil orang hadir ke dalamnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan, di antara lain musyawarah. Dan begitu pentingnya Darun Nadwah ini sehingga dia menjadi simbol dari kekuasaan atau otoritas suku Quraisy, di mana di Darun Nadwah sering digunakan oleh para petinggi dan pembesar-pembesar Bani Quraisy untuk memusyawarahkan banyak hal yang sedang dihadapi oleh masyarakat Makkah. Di samping mereka juga menggunakannya sebagai tempat untuk pernikahan putra-putri bangsa Quraisy. Lalu Qusay juga memiliki wewenang sebagai sahibur rayah, pemegang bendera, pemegang panji, di mana dia berhak menentukan kapan saatnya berperang dan kapan kita harus berdamai. Nah, itulah wewenang yang kedua yang dimiliki oleh Qusay. Lalu wewenang yang berikutnya adalah Al-Qiyadah. Al-Qiyadah ini dalam bahasa Indonesia adalah Qoda Yakudu Qiyadah, berarti kepemimpinan, otoritas kekuasaan, di mana Qusay itu yang berhak untuk memberikan izin keluar dan masuk bagi
suku Quraisy untuk satu keperluan, termasuk di dalamnya perniagaan keluar kota Mekah. Tanpa seizinnya, maka suku Quraisy tidak boleh meninggalkan kota Mekah. Begitu juga bagi suku-suku lain akan memasuki kota Mekah harus memperoleh izin darinya. Berikutnya, kekuasaan yang dipegang oleh Qusay atau Zaid adalah al-hijabah. Hijabah itu berasal dari kata hijab. Hijab itu bisa berarti penutup, tapi di pengertian ini diartikan sebagai pintu Ka'bah. Jadi hanya Qusay yang boleh membuka pintu Ka'bah, dan dia pula yang menentukan siapa yang mengawasi dan menjaga pintu itu. Berikutnya adalah Siqayatul Hajj. Siqayah itu sakoyaski atau sakoyaski. Siqayah berarti menyiram atau memberi air. Pengertian Siqayatul Hajj ini adalah memberi minum jamaah haji yang datang ke kota Mekah untuk melaksanakan haji. Memang ibadah haji ini kan sudah berlangsung sebelum Islam. Sahabat Madani, inilah kehormatan Qusay beserta suku Quraisy, di mana mereka mengisi tempat-tempat minum di sekitar Ka'bah yang disediakan untuk tamu penziarah, dan mereka juga memberikan sedikit kurma dan anggur sehingga semua orang yang datang ke Mekah untuk melaksanakan haji itu merasa puas untuk menikmati minuman dan hidangan buah kurma yang disiapkan oleh Qusay beserta suku Quraisy. Berikutnya adalah Rifadhah. Lebih kurang sama, tetapi kalau Rifadhah ini bentuknya adalah suku Quraisy yang mendiami kota Mekah itu menyiapkan makanan, hidangan bagi para pendatang pada musim haji. Nah, dari mana memperoleh makanan itu? Itu Qusay menetapkan pajak bagi penduduk Mekah, di mana uangnya, di mana hasil pajak itu diperuntukkan untuk membeli makanan, yang makanan itu disajikan kepada para pendatang yang dari berbagai penjuru Arab untuk melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan haji maksud kami. Nah, dengan demikian maka wewenang yang dimiliki oleh Qusay ini kemudian turun ke Hashim yang merupakan cikal bakal dari Bani Hashim, dan sebagaimana kita ketahui terus berlangsung sampai kepada Abdul Muttalib. Dan setelah Islam datang, tradisi sebagai pelayan dua rumah suci atau Khadimul Haramain ini saat ini dipegang oleh dari pemerintah Saudi Arabia atau raja dari Saudi Arabia. Sahabat Madani dan saudara-saudara sekalian, nah untuk video part 7 ini kita cukupkan sampai di sini saja. Penjelasan tentang kelanjutan dari video part ke-6 yang lalu, kita membahas tentang asal-usul bangsa Quraisy atau suku Quraisy atau Bani Hashim, dan apa saja wewenang yang mereka miliki di dalam menjaga kota Mekah dan khususnya melayani tamu-tamu yang datang ke kota Mekah untuk melaksanakan haji. Semoga bermanfaat, dan video pembelajaran ini akan kita lanjutkan untuk membahas bagaimana sisi-sisi lain dari keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Insya Allah akan kita bahas pada video berikutnya, dan atas segala kekurangan kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.